Seorang ahli membaca gerak bibir akhirnya mengungkap kebenaran di balik kata-kata misterius Ratu Elizabeth pada hari-hari terakhirnya. Dalam penemuan yang mengejutkan, sang pakar membocorkan pesan tersembunyi sang ratu yang membuat para penggemar kerajaan terkejut. Namun, apa sebenarnya yang diucapkan sang ratu hingga menimbulkan kehebohan ini? Dan bagaimana pengungkapan ini akan memengaruhi monarki? Mari kita cari tahu pesannya. Pada momen-momen tersebut, sang ratu menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Ratu Elizabeth II menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan tenang di dalam istana, jauh dari sorotan dunia yang tiada henti. Orang jarang mendengar dia berbicara terbuka tentang politik atau urusan dunia, dan wawancara dengannya hampir tidak pernah terjadi. Ini adalah cara kerajaan untuk menyembunyikan perasaan pribadi dari publik, dan sang ratu menjalankan tradisi ini dengan setia. Namun, sesekali dalam penampilan publik atau saat-saat istimewa, sedikit demi sedikit sisi aslinya muncul dengan lembut. Pada saat-saat itu, orang melihat selera humornya, rasa frustrasi yang tersembunyi, dan kehangatannya. Momen-momen sederhana dan jujur ini membuat banyak orang semakin mencintainya. Masa kecil Ratu Elizabeth tidak seperti anak-anak lain yang pergi ke sekolah. Ia belajar secara privat di rumah. Namun ketika Perang Dunia Kedua dimulai, ia tidak tinggal diam. Ia memilih untuk membantu negaranya. Ia bergabung dengan Auxiliary Territorial Service, belajar mengemudi dan memperbaiki truk militer seperti warga biasa. Langkah ini menunjukkan keberanian dan kekuatannya, membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar sosok kerajaan. Ia adalah seseorang yang siap melayani. Salah satu momen tak terlupakan terjadi pada tahun 2007 saat sesi foto besar bersama fotografer Amerika terkenal Annie Leibovitz. Sang ratu, mengenakan jubah upacara berat dan mahkota, setuju untuk berpose. Awalnya, suasana penuh formalitas dan rasa hormat. Namun suasana berubah ketika Leibovitz menyarankan sang ratu melepas mahkotanya agar foto terlihat lebih santai. Orang-orang yang hadir mengingat betapa cepatnya sang ratu merespons, bukan dengan lelucon, melainkan kata-kata tajam. Ia menunjuk pakaian kerajaannya dan bertanya mengapa harus melepas mahkota saat mengenakan pakaian seperti itu. "Saya sudah cukup dengan ini," katanya dengan jelas kesal. Media kemudian menayangkan cuplikan adegan tersebut seolah-olah sang ratu marah dan meninggalkan ruangan. Namun ternyata video itu diedit tidak berurutan. Jaringan televisi kemudian meminta maaf, tapi momen itu tetap melekat di ingatan orang sebagai salah satu kali langka kemarahan sang ratu terekam kamera. Momen kecil dan jujur lainnya terjadi pada tahun 2002 selama sebuah acara publik, di mana Pangeran Philip mengikuti kompetisi mengemudi kuda. Para fotografer yang antusias berkumpul terlalu dekat di sekitar tempat duduk sang ratu. Ia tampak jelas kesal dan dengan suara tegas meminta mereka untuk memberinya ruang. Ini adalah pengingat sederhana namun kuat bahwa bahkan orang yang paling tenang pun memiliki batas, terutama ketika menyangkut kenyamanan pribadi. Salah satu kisah yang lebih mengejutkan terjadi pada tahun 1954 saat tur kerajaan di Australia. Dikatakan bahwa Ratu dan Pangeran Philip terlibat pertengkaran hebat di dalam sebuah pondok. Kru film yang berada di dekat situ melihat Pangeran Philip keluar dengan marah, namun kemudian dipanggil kembali oleh sang ratu. Meskipun publik tidak pernah melihat rekaman tersebut, sebuah biografi tentang Pangeran Philip kemudian mengonfirmasi kejadian itu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka sering terlihat sempurna di depan umum, pernikahan mereka menghadapi tantangan seperti pasangan lainnya. Seiring bertambahnya usia, sisi lembut Ratu Elizabeth semakin sering terlihat. Pada tahun 2016, saat perayaan ulang tahunnya yang ke-90 di Istana Buckingham, sebuah momen ringan tertangkap kamera. Saat berdiri di balkon, sang ratu melihat Pangeran William membungkuk untuk berbicara dengan Pangeran George yang masih kecil. Tanpa ragu, ia menegur William dengan lembut agar berdiri tegak. Momen manis penuh kasih sayang ini dengan cepat menyebar di internet, mengingatkan semua orang bahwa bahkan dalam acara keluarga yang penuh sukacita, tradisi tetap penting baginya. Hidangan yang terbuat dari buah rebus, taburan kayu manis yang renyah, dan krim kocok lembut ini sangat cocok dinikmati pada hari yang hangat di pedesaan. Meskipun ia ingat menuliskan nama hidangan penutup tersebut di menu, ia lupa sesuatu yang sangat penting, yaitu resepnya. Keesokan harinya, sang ratu mengirimkan catatan singkat tulisan tangan. Dengan tulisan yang sedikit terburu-buru, ia bertanya, "Siapakah putri petani yang berjilbab itu?" Ini bukanlah lelucon atau pertanyaan main-main. Itu adalah cara sang ratu menunjukkan adanya celah dalam rutinitas istana yang sangat teratur.
McGrady kemudian mengakui bahwa itu adalah salah satu dari sedikit kali ia benar-benar membuat sang ratu kesal. Dalam dunia sang ratu, di mana segala sesuatu memiliki tempatnya dan setiap detail sangat penting, resep yang hilang bukanlah hal sepele. Untungnya, McGrady segera mengirimkan resepnya. Lega rasanya ketika sang ratu menyukai hidangan penutup itu setelah mencobanya. Hidangan itu pun segera menjadi favorit pada hari-hari musim panas yang hangat, namun pelajaran itu tetap melekat pada McGrady. Di istana, tidak ada detail yang terlalu kecil untuk diperhatikan. Sifat hati-hati sang ratu tidak hanya berlaku pada hidangan penutup. Ia memiliki pendapat kuat tentang semua makanannya. Fakta yang mengejutkan adalah ia tidak menyukai bawang putih. Bawang putih tidak pernah diperbolehkan di dapur istana karena ia tidak suka bau yang ditinggalkannya, terutama ketika harus bertemu tamu, pemimpin dunia, atau menghadiri acara publik. Para koki kerajaan sangat memahami aturan ini, dan tidak pernah memasukkan bawang putih dalam hidangannya. Mengenai makanan favoritnya, Ratu Elizabeth lebih menyukai hidangan yang sederhana dan elegan. Salah satu hidangan yang ia sukai adalah du sol dengan bayam dan korets. Hidangan ini sehat, beraroma ringan, dan selalu disajikan dengan indah. Ketika serial The Crown pertama kali hadir di Netflix, ia dengan cepat menjadi salah satu acara yang paling banyak dibicarakan di dunia. Orang-orang di mana-mana tertarik oleh kostum yang indah, akting yang kuat, dan kisah menarik tentang kehidupan Ratu Elizabeth II. Dari saat ia menjadi ratu hingga berbagai tantangan yang dihadapinya, penonton menyukai drama, rahasia kerajaan, dan pandangan di balik layar kehidupan istana. Namun, sementara para penggemar terpaku pada layar mereka, keluarga kerajaan yang sebenarnya, terutama Ratu Elizabeth sendiri, merasakan hal yang sangat berbeda tentang acara itu. Awalnya, sang ratu tampak tidak terlalu terganggu oleh acara tersebut. Bahkan Pangeran Edward dan istrinya Sophie yang pertama kali menyarankan agar ia menontonnya, mereka bahkan membawa DVD The Crown ke Kastil Windsor agar keluarga bisa menontonnya bersama di malam-malam yang tenang. Mengejutkan, sang ratu menemukan episode awal cukup menghibur. Ia menikmati melihat momen-momen dari masa lalunya hidup di layar dan menghargai bagaimana acara itu didasarkan pada peristiwa nyata. Aktris Vanessa Kirby, yang memerankan Putri Margaret di musim awal, pernah berbagi bahwa Putri Eugenie mengatakan sang ratu menyukai acara itu. Tampaknya The Crown berhasil menemukan keseimbangan yang baik antara menceritakan kisah dramatis sekaligus tetap menunjukkan rasa hormat kepada keluarga kerajaan. Namun, seiring berjalannya waktu dan dirilisnya musim baru, nada cerita berubah. Serial ini mulai lebih fokus pada konflik keluarga dan perjuangan pribadi. Beberapa alur cerita dibuat lebih dramatis dari kenyataannya hanya untuk menjaga ketertarikan penonton, dan hal ini tidak disukai oleh istana. Salah satu episode di musim kedua menyebabkan kesedihan khusus bagi sang ratu. Episode itu menceritakan kisah Pangeran Charles muda di Gordon Town, sebuah sekolah asrama yang keras di Skotlandia. Pangeran Philip, yang juga pernah bersekolah di sana saat kecil, percaya bahwa sekolah itu akan membuat Charles menjadi kuat dan mandiri. Namun dalam episode tersebut, Charles digambarkan sebagai anak yang kesepian, diintimidasi, dan sengsara, menulis surat sedih ke rumah. Yang paling menyakitkan bagi sang ratu adalah bagaimana acara itu menggambarkan Pangeran Philip. Matt Smith, aktor yang memerankannya, menampilkan Philip sebagai sosok dingin dan tidak peduli terhadap putranya. Dalam satu adegan, ia bahkan menyebut Charles lemah. Sementara penonton tergerak oleh emosi adegan itu, bagi Ratu Elizabeth, itu terasa sangat pribadi. Ini bukan sekadar acara TV lagi. Ini adalah kisah keluarganya, dan itu terasa tidak adil. Orang-orang dekat sang ratu mengatakan bahwa ia sangat sedih. Meskipun ia memahami bahwa The Crown adalah fiksi, ia khawatir jutaan penonton di seluruh dunia akan menganggapnya sebagai kebenaran penuh. Pangeran Philip selalu menjadi ayah yang penuh kasih dan terlibat dengan caranya sendiri, dan melihatnya digambarkan dingin dan jauh sangat menyakitkan hatinya. Sepanjang pernikahan mereka yang panjang, Ratu Elizabeth selalu melindungi citra keluarganya. Mereka telah melewati skandal, rumor, dan perhatian publik yang tak berujung. Namun ini berbeda. The Crown membuat momen-momen pribadi keluarga menjadi konsumsi publik, dan baginya, beberapa hal seharusnya tetap menjadi urusan keluarga. Mereka yang paling mengenal keluarga kerajaan mengatakan bahwa acara itu tidak sepenuhnya adil. Ya, Pangeran Charles pernah berbicara terbuka tentang betapa sulitnya masa sekolahnya. Namun Ratu dan Pangeran Philip membuat keputusan pengasuhan bersama, penuh kekhawatiran, diskusi, dan perhatian seperti orang tua pada umumnya. Tidak sesederhana yang ditampilkan acara itu. Pangeran Charles kemudian mengakui bahwa Gordon Town memang sulit baginya.
tetapi juga mengatakan bahwa sekolah itu mengajarkannya pelajaran penting tentang kekuatan dan kemandirian. Sayangnya, The Crown hanya menampilkan bagian sedihnya tanpa menunjukkan hal-hal berharga yang ia pelajari di sana. Ketika The Crown mulai mengangkat peristiwa kerajaan yang lebih baru, keluarga kerajaan semakin merasa tidak nyaman. Terutama orang-orang muda, penonton mulai mempercayai bahwa segala sesuatu yang mereka lihat di acara tersebut adalah fakta. Ratu dan para penasihatnya khawatir bahwa orang-orang akan lupa membedakan antara hiburan dan sejarah. Serial The Crown mungkin telah melewati batas, tetapi sang ratu menanggapinya dengan penuh kebijaksanaan. Mari kita lihat bagaimana caranya. Respon tenang sang ratu selama yang bisa diingat siapapun, keluarga kerajaan mengikuti aturan sederhana. Tetap diam. Tidak peduli apa yang dikatakan orang di surat kabar, majalah, atau televisi, monarki jarang memberikan tanggapan. Ini adalah bagian dari tradisi mereka untuk menjaga pikiran tetap pribadi dan menunjukkan wajah tenang kepada dunia. Dan Ratu Elizabeth, lebih dari siapapun, menjalankan aturan ini. Meskipun cerita tentang dirinya dan keluarganya memenuhi tajuk utama, ia tidak pernah mengeluh secara terbuka. Ia memilih untuk tetap diam, membawa dirinya dengan anggun dan bermartabat. Baik itu sebuah dokumenter, artikel surat kabar, atau drama televisi, sang ratu percaya lebih baik membiarkan dunia berbicara sementara dia melanjutkan pekerjaannya. Namun di balik tembok istana, ceritanya berbeda. Banyak orang percaya bahwa Ratu Elizabeth mendukung acara tersebut, tetapi sebenarnya ia tidak pernah memberikan persetujuannya. Kesalahpahaman ini membuat situasi menjadi lebih sulit bagi keluarga kerajaan. Mereka harus sangat berhati-hati dengan apa yang mereka katakan dan lakukan, karena dunia sedang mengawasi. Selama beberapa generasi, monarki sangat menghargai kerahasiaan dan keanggunan. Ada bagian-bagian tertentu dari kehidupan kerajaan yang memang harus tetap pribadi, jauh dari mata publik yang penasaran. Namun The Crown mengubah itu. Serial ini memadukan fakta dan fiksi dengan cara yang membuat orang percaya setiap kata yang diucapkan. Acara ini tidak hanya menceritakan kisah lama, kerajaan, tetapi juga mengungkap momen-momen pribadi yang menyakitkan. Serial ini menyentuh topik sensitif seperti perjuangan Putri Diana dan kontroversi yang melibatkan anggota keluarga lainnya. Setiap musim baru membawa tajuk utama baru, rumor baru, dan pertanyaan tanpa henti tentang kehidupan pribadi keluarga, kerajaan. Sang ratu dan orang-orang terdekatnya harus menghadapi gelombang perhatian ini berulang kali. Seorang mantan staf istana pernah berbagi bahwa Ratu Elizabeth menerima semua ini dengan tenang. Ia memahami kecintaan orang pada kisah-kisah kerajaan. Ia tahu dunia akan selalu penasaran dengan kehidupan di balik gerbang istana, tetapi dalam hatinya ia percaya beberapa hal harus tetap sakral, terutama yang berkaitan dengan keluarganya. Sepanjang masa pemerintahannya yang panjang, Ratu Elizabeth mengikuti satu prinsip sederhana. Privasi, tugas, dan keanggunan adalah yang utama. Ia memimpin dengan kebaikan dan kekuatan tanpa pernah perlu menjelaskan dirinya. Ia percaya bahwa tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Oleh karena itu, meskipun The Crown memicu emosi dan tajuk utama, ia tetap diam. Teman dekat dan stafnya tahu bagaimana perasaannya yang sebenarnya. Mereka melihat kesedihannya ketika acara itu memutarbalikkan momen pribadi atau membuat cerita palsu tentang orang-orang yang ia cintai. Dan meskipun ia tidak pernah secara terbuka menentang The Crown, mereka yang mengenalnya bisa merasakan kesedihan yang tersembunyi di balik senyum tenangnya. Pernikahan kerajaan dan hati tenang sang ratu, bagi keluarga kerajaan Inggris, pernikahan selalu berarti lebih dari sekadar dua orang mengucapkan "saya bersedia". Mereka adalah acara megah yang penuh dengan tradisi, sejarah, dan perhatian publik. Setiap pernikahan kerajaan direncanakan dengan cermat untuk menunjukkan persatuan, kekuatan, dan hubungan dengan masa lalu. Dan bagi Ratu Elizabeth juga, pernikahan ini bukan hanya untuk pertunjukan. Mereka menyentuh hatinya dengan cara yang tenang dan pribadi. Meskipun dunia melihat mahkota berkilauan, gaun mewah, dan kerumunan yang bersorak, sang ratu sering membawa perasaan rumit di dalam dirinya. Ia mengingat hari pernikahannya, janji-janji yang dibuat, dan beban tugas kerajaan. Dan meskipun ia tersenyum untuk kamera, pikirannya terkadang dipenuhi kekhawatiran yang hanya bisa dimengerti oleh seorang ibu dan penguasa. Salah satu pernikahan kerajaan terbesar dalam sejarah berlangsung pada tanggal 29 Juli tahun 1981. Lady Diana Spencer, yang baru berusia 20 tahun, menikah dengan Pangeran Charles di depan 750 juta orang di seluruh dunia. Diana tampak seperti putri dalam dongeng dengan gaun putihnya yang indah. Hari itu terasa magis,
jalan-jalan di London dipenuhi dengan sukacita, musik, dan kegembiraan. Namun, di balik pemandangan indah itu, masalah diam-diam sudah ada. Di balkon terkenal Istana Buckingham, sang ratu berdiri di samping Diana, melambai kepada kerumunan yang bahagia. Bagi publik, itu adalah gambaran yang sempurna. Namun kemudian, orang-orang dekat istana mengungkapkan bahwa sang ratu berbagi beberapa kata lembut dengan Diana, kata-kata penuh kebaikan yang mengakui betapa beratnya mahkota itu, bahkan untuk seorang putri muda. Sementara dunia merayakan, kenyataannya lebih sulit dihadapi. Malam sebelum pernikahan, Pangeran Charles mengatakan kepada Diana untuk berani dan memberikan pertunjukan yang baik kepada orang-orang, tetapi ia juga mengakui bahwa hatinya tidak sepenuhnya ada di situ. Kata-kata itu sangat menyakitkan bagi Diana, dan meskipun ia menunjukkan wajah berani, dongengnya sudah mulai retak. Sang ratu kemungkinan merasakan ketegangan antara putranya dan pengantinnya. Namun seperti biasa, ia tetap netral di depan publik. Tugasnya adalah melindungi monarki, menjaga tradisi tetap hidup, dan menghindari campur tangan dalam urusan pribadi. Namun, rasa sakit dari pernikahan yang bermasalah itu akan terus membekas dalam keluarga kerajaan selama bertahun-tahun. Kemudian, pada tahun 2005, keluarga kerajaan menyaksikan jenis pernikahan yang sangat berbeda. Pangeran Charles menikah dengan Camilla Parker Bowles, wanita yang banyak orang salahkan atas keretakan rumah tangga sebelumnya. Pernikahan Charles dan Diana. Pada awalnya, banyak orang tidak menyukai Camilla, bahkan memberi julukan dan menghakimi hubungan mereka. Namun, seiring waktu, pandangan mulai melunak meskipun topik ini tetap sensitif. Berbeda dengan pernikahan kerajaan biasanya, yang digelar di gereja megah, Charles dan Camilla memilih upacara sipil yang sederhana. Hal ini menimbulkan tanda tanya, terutama karena Charles adalah calon raja, dan ketika Ratu Elizabeth tidak menghadiri upacara tersebut, orang-orang berspekulasi tentang ketidaksukaan, namun kenyataannya berbeda. Sebagai kepala gereja Inggris, Ratu terikat oleh aturan gereja yang pada waktu itu melarang menikah lagi setelah bercerai dalam gereja. Menghadiri pernikahan sipil bisa dianggap melanggar aturan tersebut. Ini bukan soal ketidaksukaan pribadi, melainkan soal kewajiban. Meski begitu, sang ratu menunjukkan kasih sayangnya dengan caranya sendiri. Ia hadir dalam pemberkatan yang berlangsung di Kapel St. George, dan setelahnya mengadakan resepsi hangat di Kastil Windsor. Di sana, ia membuat lelucon ringan yang jarang terjadi, membandingkan perjalanan panjang dan sulit Charles dan Camilla dengan lomba steeplechase, sebuah perlombaan kuda yang penuh rintangan. Mari kita lihat peristiwa lain saat pernikahan Pangeran William. Kasih sayang diam-diam seorang nenek. Ketika Pangeran William menikah dengan Kate Middleton pada bulan April 2011, itu bukan sekadar pernikahan kerajaan biasa. Hari itu menjadi awal baru bagi keluarga yang telah melewati masa sulit, skandal, patah hati, dan banyak penilaian publik. Namun hari itu terasa berbeda. Cinta William dan Kate tampak tulus, stabil, dan penuh kebaikan. Meskipun Kate bukan berasal dari keluarga kerajaan, ia membawa diri dengan penuh anggun, tenang, dan kekuatan yang tersembunyi. Publik sangat menyukainya, dan ketika Ratu Elizabeth menyambutnya ke dalam keluarga kerajaan, itu terasa seperti tanda persetujuan sejati dari pusat monarki. Pada hari besar itu, lebih dari 2.000 orang memenuhi Westminster Abbey, sementara jalanan di luar dipenuhi wajah-wajah tersenyum, bendera yang berkibar, dan sorak-sorai kegembiraan. Di seluruh dunia, jutaan orang duduk di depan televisi mereka, menyaksikan kisah cinta indah ini terungkap. Kate mengenakan gaun menakjubkan yang dirancang oleh Sarah Burton untuk Alexander McQueen. Gaun itu merupakan perpaduan sempurna antara tradisi dan keanggunan modern, dibuat untuk calon ratu masa depan. Gaun tersebut dengan cepat menjadi salah satu gaun pengantin paling terkenal dalam sejarah. Hari itu dipenuhi perayaan megah, namun ada satu momen kecil yang manis yang menonjol. Sekilas tentang sisi lembut sang ratu. Seorang sejarawan kerajaan kemudian menceritakan bahwa saat pernikahan berlangsung, Ratu Elizabeth membungkuk dan dengan tenang berbicara kepada Pangeran Philip. Itu adalah pertukaran lembut yang jarang terjadi antara pasangan yang biasanya menyembunyikan emosi mereka dari dunia. Yang menarik perhatian sang ratu bukanlah kerumunan besar, bunga, atau musik, melainkan kereta yang dipilih William dan Kate untuk perjalanan mereka setelah pernikahan. Mereka memilih State Landau tahun 1902, sebuah kereta kerajaan terbuka yang indah dan telah digunakan dalam pernikahan kerajaan sebelumnya. Kebanyakan orang tidak terlalu memikirkannya. State Landau klasik dan elegan dan pernah mengangkut pengantin kerajaan lain seperti Pangeran Charles dan Putri Diana. Namun bagi Ratu Elizabeth, ada satu kereta yang sangat istimewa di hatinya, yaitu kereta kaca.
Kereta kaca bukan sekadar kendaraan bagi sang ratu, itu adalah kereta yang sama yang ia naiki pada hari pernikahannya pada tahun 1947. Putri Anne juga pernah menggunakannya, begitu pula Putri Diana. Bagi sang ratu, kereta itu penuh dengan kenangan keluarga, cinta, dan tradisi kerajaan. Seorang pembaca bibir yang ahli kemudian menyarankan bahwa sang ratu mungkin diam-diam mengatakan kepada Pangeran Philip bahwa ia lebih memilih menggunakan kereta kaca itu. Momen kecil yang tidak disadari oleh kerumunan, namun sangat bermakna tentang cinta sang ratu terhadap tradisi keluarga dan detail kecil yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Perjuangan sunyi di balik sebuah pernikahan kerajaan. Selama bertahun-tahun sebelum Pangeran Harry menikah dengan Meghan Markle pada tahun 2018, keluarga kerajaan sering menjadi sorotan karena alasan yang kurang baik. Skandal, patah hati, dan masalah keluarga selalu mengikuti mereka. Namun Ratu Elizabeth II, dengan hati yang tenang dan tangan yang mantap, selalu berhasil menjaga semuanya tetap terkendali. Saat pernikahan Harry dan Meghan tiba, sang ratu telah melihat segalanya. Namun pernikahan ini menguji kesabarannya dengan cara yang tak terduga. Hari besar itu indah. Acara berlangsung di Kapel St. George di Windsor. Daftar tamu dipenuhi anggota keluarga kerajaan, tokoh terkenal, dan pemimpin dunia. Jutaan orang di seluruh dunia menyaksikan dengan antusias babak baru dalam sejarah kerajaan. Ini, Meghan, mantan aktris Amerika dan seorang janda, membawa sesuatu yang berbeda ke dalam keluarga kerajaan. Pada awalnya, Ratu Elizabeth menyambutnya dengan hangat. Meghan diundang untuk merayakan Natal di Sandringham, dan bahkan ikut serta dalam acara khusus bersama sang ratu. Tampaknya awal yang bahagia, namun di balik senyum itu, masalah mulai muncul. Para ahli kerajaan kemudian mengungkapkan bahwa hari-hari menjelang pernikahan penuh ketegangan. Tanda pertama masalah muncul dari gaun pengantin Meghan. Alih-alih memilih warna krem lembut atau gading seperti tradisi untuk pernikahan kedua, Meghan memilih gaun putih murni yang cerah dengan kerudung panjang 16 kaki. Tidak ada yang bisa menyangkal keindahan gaun itu, namun pilihan tersebut menimbulkan tanda tanya. Penulis kerajaan Tom Bower mengatakan bahwa sang ratu diam-diam bertanya-tanya mengapa seorang wanita yang bercerai memilih mengenakan gaun seperti itu. Ada kebiasaan kecil namun bermakna yang dijaga dalam tradisi kerajaan. Salah satu masalah yang mencuat adalah insiden mahkota yang terkenal. Meghan sangat menginginkan sebuah mahkota tertentu, namun permohonannya ditolak. Perhiasan kerajaan dijaga oleh Angela Kelly, seorang penasihat terpercaya sekaligus penata busana ratu, yang mematuhi aturan ketat mengenai perhiasan mana yang boleh dikenakan. Beredar kabar bahwa Meghan tidak senang dengan cara penanganan situasi tersebut, dan Ratu pun mendengar adanya perselisihan antara Meghan dan Angela Kelly. Orang-orang dekat Ratu mengatakan bahwa beliau tidak senang dengan hal itu. Ratu meyakini bahwa setiap orang, terutama mereka yang bekerja keras menjaga tradisi kerajaan, layak mendapatkan kebaikan dan rasa hormat. Kemudian muncul momen sulit lainnya, yaitu terkait ayah Meghan, Thomas Markle. Beberapa hari sebelum pernikahan, ia terlibat skandal karena mengatur foto dengan paparazzi. Setelah itu, ia mengaku sakit sehingga tidak bisa melakukan perjalanan. Ratu secara diam-diam menyarankan Meghan untuk memperbaiki hubungan dengan ayahnya sebelum hari pernikahan, dengan harapan situasi bisa mereda, namun hubungan mereka sudah retak. Akhirnya, Meghan berjalan menuju altar bersama Pangeran Charles. Pangeran Harry pun mengajukan permintaan tak terduga untuk mengenakan seragam militer lengkap dengan janggutnya. Para perwira kerajaan biasanya harus bercukur rapi untuk acara resmi, meskipun mereka sudah tidak aktif bertugas. Namun setelah diskusi singkat, Ratu menyetujui permintaan tersebut. Banyak yang percaya keputusan itu diambil karena cinta mendalam Ratu kepada cucunya. Ini menjadi satu lagi contoh kelonggaran aturan yang dilakukan dengan penuh kelembutan. Pada hari pernikahan, Ratu Elizabeth tampil anggun seperti biasa, namun pengamat yang jeli menangkap beberapa saat ketika ekspresinya berubah menjadi serius, mungkin sedikit lelah. Di balik kemeriahan dan musik yang riang, Ratu menyimpan beban berat di hatinya. Orang-orang dekatnya kemudian mengatakan bahwa, meskipun Ratu mendukung pernikahan Harry dan Meghan, beliau mulai merasa lelah dengan drama yang terus mengikuti. Secara pribadi, Ratu mengambil keputusan langka untuk berhenti mengkhawatirkan hal itu. Setelah bertahun-tahun mengelola masalah keluarga dengan hati-hati, ia memilih untuk melepaskan satu masalah ini, namun masalah tidak berhenti setelah pernikahan. Terjadi pertengkaran di depan umum, kesalahpahaman, dan cerita tanpa henti di media. Meskipun Ratu menghadapi semuanya dengan ketenangan seperti biasa, orang-orang di sekitarnya bisa melihat bahwa ia mulai merasa lelah.
Ia sudah berada di puncak usianya. Apa yang terjadi selanjutnya memicu perasaannya. Apa itu? Mari kita telusuri. Sebuah nama yang memecah keheningan. Pada tahun 2021, dunia terkejut ketika Pangeran Harry dan Meghan Markle mengumumkan kelahiran putri mereka. Mereka menamai bayi itu Elizabeth Diana, sebuah nama yang syarat makna mendalam. Nama Liet bukanlah nama biasa. Itu adalah julukan masa kecil Ratu Elizabeth. Ketika masih kecil, Ratu tidak bisa mengucapkan Elizabeth dengan benar, sehingga ia memanggil dirinya sendiri Liet. Tak lama kemudian, orang tuanya, saudara perempuannya Margaret, dan kemudian suami tercintanya, Pangeran Philip, semua memanggilnya dengan nama itu dengan penuh kasih sayang. Di mata dunia, ia adalah yang mulia ratu. Namun bagi orang-orang terdekat hatinya, ia hanyalah Lilet. Ketika Harry dan Meghan memilih nama itu untuk putri mereka, banyak yang bertanya-tanya bagaimana perasaan ratu tentang hal tersebut. Harry dan Meghan mengatakan kepada dunia bahwa mereka mendapat restu dari ratu. Namun di balik tembok istana, bisik-bisik menceritakan kisah berbeda. Beberapa orang dalam lingkaran kerajaan diam-diam mengklaim bahwa ratu tidak dimintai izin sebelum nama itu diumumkan ke publik. Menurut pakar kerajaan Phil Dampier, ratu merasa agak tidak nyaman. Bukan karena nama itu sendiri, melainkan cara penyampaiannya kepada dunia. Bagi sebagian orang di istana, tampak seolah-olah publik dibuat percaya bahwa ratu sepenuhnya menyetujui dan merestui nama itu, padahal sebenarnya ia mungkin terkejut. Di dalam lingkungan kerajaan, orang-orang juga khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah foto bayi Liet bersama Ratu akan digunakan untuk kesepakatan media atau promosi publik? Ratu, yang selalu berhati-hati melindungi keluarganya dan citranya, diam-diam memutuskan untuk tidak merilis foto resmi dirinya bersama bayi Liet. Ia tidak pernah membuat pernyataan publik tentang hal ini, tetapi semua orang di sekitarnya tahu sikapnya. Momen itu sangat menyakitkan. Ratu meyakini bahwa mahkota bukan sekadar mahkota. Itu adalah tugas, janji untuk melayani, dan sesuatu yang lebih besar dari satu individu. Melihatnya menjadi bahan gosip publik sangat melukai hatinya. Orang-orang dekatnya mengatakan bahwa bukan hanya kata-kata itu yang menyakitinya, tetapi juga bagaimana masalah keluarga yang seharusnya privat dibuka untuk dilihat oleh dunia. Sepanjang semua itu, Ratu tidak pernah melampiaskan kemarahannya kepada Harry, Darwin Meghan. Ia tidak pernah ada mencabut gelar kerajaan mereka, juga tidak membuat pernyataan keras di depan umum tentang mereka. Namun sesuatu telah berubah secara diam-diam. Ikatan kuat yang dulu mereka miliki tidak pernah sama lagi. Kepercayaan yang dibangun dengan hati-hati selama bertahun-tahun mulai terkikis. Seiring bertambahnya usia Ratu Elizabeth, hatinya merasa bangga sekaligus sedih. Bangga karena monarki masih berdiri kokoh setelah berbagai ujian. Sedih karena ia merasakan jarak yang semakin melebar dengan beberapa orang yang paling dicintainya. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana pengungkapan ini akan memengaruhi monarki? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan. Sebelum Anda pergi, pastikan untuk mengklik video yang muncul di layar Anda.